Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara penonton, berjumpa kita kembali di channel ini yang kami rancang dalam bentuk program Intip singkatan dari informasi tentang ilmu pengetahuan dan peradaban. Sedangkan channel kita bernama Bang Wakis Channel. Semoga ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami berada di sebuah gedung yang orang mengenal dengan gedung Idrus Tintin. Terletak di kawasan Purna MTQ Provinsi Riau di Pekanbaru. Dan bagi Anda yang ingin atau penasaran untuk melihat gedung ini, silakan datang ke tempat ini. Nah, kali ini kami akan melanjutkan dialog kami tentang biografi Syekh Haji Aidarus Ghani Al-Khalidi. Yang kemarin edisi pertama kita sudah berdialog dengan seorang alumni terbaik yaitu Dr. Promadi MA. Dan hari ini saya akan melakukan dialog yang sama tapi dengan segmen yang lain dengan salah seorang santri terbaik beliau yang nanti insya Allah akan lebih mengarah kepada bagaimana sosok beliau di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka memimpin pondok pesantren yang ia olah ketika dia masih hidup. Bersama saya Dr. Haji Kaswaini Munir MA, dan beliau ini merupakan salah seorang alumni terbaik almarhum dan berkiprah sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai mubalik juga di kota Madani ini. Untuk itu segera kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita pagi ini ada waktu untuk bertemu ya Ustaz. Alhamdulillah Allah berikan waktu. Allah berikan kita kesempatan dan waktu dengan jarak tempuh lumayan juga ya Ustaz. Lumayan. Alhamdulillah. Sampai ke tempat ini. Allah pertemukan. Tujuan kita hanya satu, silaturahim dan berbagi-bagi pengalaman. Insyaallah. Untuk kita mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Pak Ustadz, buku ini berjudul Cinta Sejati Sang Abuya. Maksudnya adalah Abuya Syekh Haji Aidarus Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari, yang kita kenal dengan pendiri dan pemimpin pondok pesantren STI waktu itu ya. Iya benar. Masya Allah. Berubah lagi menjadi MTI, kemudian PPMTI, dan sekarang sudah menjadi pondok pesantren Darussalam. Yang pindah alamat dari Batu Besurat ke Kabun. Saran Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Nah baik, Anda kan sebagai salah seorang alumni daripada pondok pesantren yang dipimpin oleh almarhum. Itu masih di Batu Besurat ya? Waktu itu. Tahun berapa Ustadz masuk ke sana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala salat dan salam buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi jamain. Mudah-mudahan kita bertemu dan mendapat syafaat dan beliau di hari akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada channel Bang Wakis ya. Masya Allah, luar biasa. Saya sangat bahagia dan bangga punya saudara Bang Wakis yang sudah memberikan ilmu dan juga untuk menebar pahala insya Allah. Mudah-mudahan channel YouTube kita ini direspon oleh banyak masyarakat kita, bahkan tidak hanya untuk dalam negeri, kalau bisa juga luar negeri insya Allah.
Baik, seluruh pemirsa di mana saja yang bisa melihat akting kami pagi hari ini, semoga ini berkah. Baik, terima kasih Bang Wakis sudah memfasilitasi untuk menjadikan cinta sejati Abuya. Sebenarnya saya dengan melihat foto beliau ini, saya merasa beliau itu ada. Masih ada. Kenapa? Karena memang kita dengan beliau ini sulit untuk dipisahkan. Untuk itu saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang Bang Wakis tanya tadi. Pertama, saya masuk ke pondok pesantren itu tahun 1984. 84 dan selesai pada tahun 1991. Saya mengabdi 2 tahun, mengajar 2 tahun karena lazimnya yang bisa mengajar itu mengajar 2 tahun. Dari 91 sampai 93 saya mengajar. Nah, 93 saya baru mendaftar ke perguruan tinggi, saat itu di Pekanbaru. Alhamdulillah diterima di Fakultas Syariah. Sampai hari ini alhamdulillah masih di Pekanbaru nih. Jumpa sama Bang Wakis, Masya Allah, dapat channel YouTube-nya Bang Wakis. Jadi kan ceritanya sedang bergerilya untuk mencari mereka-mereka yang tamat di sana. Atau juga mungkin secara umum mencari teman-teman yang berbasis yang sama gitu ya. Alhamdulillah. Dan mungkin banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan. Benar. Dengan eksistensi beliau dulu. Termasuk juga mungkin masalah tarekat Naqsyabandi itu. Tapi waktu kita terbatas ya Ustaz. Mungkin beberapa pertanyaan saja yang insyaallah. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Pada halaman 143 Anda akan menulis bahwa beliau adalah seorang guru yang penuh dengan keteladanan. Benar. Kalau kita bicara soal keteladanan, memang hanya barangkali bisa mudah kita mengucapkannya. Tapi untuk menjadi sosok yang teladan itu sungguh-sungguh sangat susah ya. Karena ada runut dan rentetannya bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Selama Anda berada di pesantren atau di MTI Batu Besurat itu, seperti apa keteladanan ini sehari-hari daripada beliau ini, Ustaz? Silakan. Baik, saya merasa bahagia dengan beliau setiap bertemu dengan beliau. Kenapa saya merasa dengan beliau? Karena beliau itu melahirkan yang terbaik. Beliau setiap menengok kita, beliau itu langsung panggil. Dia panggil dengan cara yang lembut. Nah, ini luar biasa. Nah, dengan lembut dipanggilnya kita. Nah, begitu beliau memanggil, tidak ada satupun siswa yang akan berlari. Artinya siswa itu justru menghadap ke beliau. Begitulah beliau itu cara yang sangat santun diajarkannya kepada seluruh siswa. Nah, jadi santri kita yang ada di situ itu, setiap Abuya itu memanggil, beliau akan datang. Kenapa? Karena sudah terpatri di hati kita waktu itu. Kalau yang namanya Buya datang, kita tidak akan bisa kemana-mana. Nah, di mana ilmunya, itulah yang tidak kita dapatkan. Jadi karisma beliau itu yang membuat kita itu tidak bisa lari. Nah, beliau tidak marah, tidak marah. Bahkan sebesar apapun kesalahan kita, beliau tidak memarahi kita. Cuman kita datang kepada beliau, kita saja yang sadar bahwa kita itu salah. Nah, kita yang datang, yang menyadari kesalahan kita tuh, kita bersalaman dengan dia, mencium tangan dia. Nah, di situ rasa hati yang salah itu rasa terobati. Karena beliau memberikan arahan yang sangat santun kepada kita. Saya selaku santri sejak tahun 84 itu, berbagai hal yang saya dapatkan contoh teladan daripada beliau. Buya Syekh Haji Aidarus Ghani ini memang sulit
kita membandingkan dengan ulama yang lain. Masing-masing punya karisma yang berbeda. Tapi menurut kita, beliau ini kita memang tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang diajarkannya itu memang persis itulah yang kita baca sejarahnya Nabi. Itu yang beliau terapkan. Sehingga setiap siswa merasakan ketenangan dalam hati mereka ketika berjumpa dengan Abuya. Yang pulang kampung, mereka ini sudah luar biasa ini, sudah ada yang 4 bulan, 5 bulan belanja tak dikasih orang tua. Pulang kampung jalan ke arah Batu Bersurat itu kan sangat wah luar biasalah. Karena kondisi tanah liat kuning itu kan, transportasi tak lancar, nah uang tak ada, mereka datangi Buya, idealnya mau pulang. Saya ingat Ustaz, tahun 74 karena saya ke Batu Bersurat itu melewati jalan tanah, bener, penuh dengan bebatuan bener, itu, bener. Jadi antara tanah dengan batu itu bisa tergelincir itu kendaraan kita. Bener, kita bener. juga punya mobil pickup waktu itu ya, kita tumpangin dari luar gitu. Dan ternyata yang sulit itu adalah melewati Bukit Kincung gitu ya. Iya benar. Masih ingat ya. Nostalgia itu. Masih ingat Pak Haji, alhamdulillah. Itulah. Jadi ketika ada santri yang datang untuk minta izin pulang. Begitu sampai ke rumah Buya bercerita, justru tak jadi pulang. Padahal dari awal itu sudah mau pulang. Tapi begitu hebatnya almarhum memberikan suri tauladan kepada siswa, yang siswa itu tak jadi pulang. Beliau dikasih makan, ya kan? Apa kesulitannya diberikannya? Jadi yang pulang itu idealnya mereka sudah berangkat, tapi ternyata setelah jumpa Buya nggak jadi pulang. Itu bukan 1 2. Ramai santri yang melakukan hal-hal seperti itu. Kalaupun pulang, ya dengan restu beliau. Nah, jadi kalau misalnya terhadap santri, dia memang memakai pola bagaimana santri itu dianggap sebagai anak sendiri ya. Iya. Bagaimana pula dengan masyarakat atau jemaahnya? Iya. Masyarakat kita di sekitar pondok itu, mereka memiliki rasa kenyamanan dengan sang Abuya. Yang saya amati, ketika kita pergi sholat Jumat, masjid untuk Jumat itu agak sedikit jauh dari pondok. Musola ada di pondok, tapi tidak ada sholat jamaah, sholat Jumat maksud saya tidak ada jamaah setiap waktu kecuali Jumat. Dari pondok itu kita berjalan kaki menuju masjid. Kami di belakang Abuya itu ada 20 orang, ramai gitu kan. Nah, ngikuti. Nah, di saat kita berhentu, warga itu, masyarakat itu mereka mengikuti jalan dengan Buya, Setiap mereka jumpa salam dulu sama Buya. Kayaknya sama seperti siswa. Artinya dari situ yang saya amati, berarti masyarakat yang di situ merasa nyaman dengan adanya Buya. Merasa tenang dengan adanya Buya. Kenapa? Karena memang dari sikap mereka ke Buya itu luar biasa. Ya sekalipun mungkin tidak tertutupi juga, mungkin ada yang tidak setuju, tapi berdasarkan yang kita tengok itu, ya tidak ada. Yang ada itu masyarakat kita ikut dengan Buya, mau ke masjidnya, nanti pulang selesai tawajuh Jumat itu sama lagi tuh pulang. Ya terutama mereka yang sudah menjadi mursyidnya Buya di Tarekat Naksabandi itu. Nah, jadi siswa, jamaah, kemudian masyarakat sekitar merasakan ketenangan, kenyamanan dengan kehadiran Buya di situ. Pernah nggak beliau itu barangkali mendapat sanggahan? Biasanya kalau kita berdakwah itu kan ada saja masyarakat yang mungkin tidak setuju dengan ajarannya, tak setuju dengan pendidikan yang diberikan kepada para santri. Ada nggak kira-kira waktu itu masyarakat yang tidak menerima kehadiran daripada apa yang ia sampaikan kepada warga dan juga kepada santrinya? Iya, tentu saja ada. Nah,
Cuman saya saat belajar itu, yang masyarakat langsung datang untuk memberikan reaksi, saya tidak pernah melihat. Cuman saya juga mendapatkan berita ada beberapa orang warga yang tidak senang dengan dia disebabkan beliau ini pandai dengan masyarakat. Orang kalau ada kelebihan, tentu saja orang ada yang tidak suka. Nah, tapi beliau yang saya dapatkan informasi itu menyelesaikan masalah ini santun. Kesantunan itu yang membuat orang merasa tenang. Sebanyak orang yang sayang, pasti ada yang benci. Ibarat melihat ternak sapi, sekurus-kurusnya sapi, pasti ada dagingnya kan? Ya kan, pasti ada dagingnya kan? Nah kan, seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikannya. Atau sebaliknya gitu kan, sebaliknya sebaik-baiknya manusia, yang manusia ya, bukan kita maksudnya pribadi Nabi ya, kalau Nabi beda lagi, itu akan ada saja orang yang menilainya buruk. Nah, jadi karena beliau ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa, kesantunan beliau kepada banyak orang, nah di situ beliau sangat dipuji oleh masyarakat. Jadi akhirnya mereka yang tadi mungkin tidak setuju akan keberadaan beliau sebagai ulama di situ, akhirnya mereka ikut manut jadinya. Nah, mereka ikut seperti itu. Berkat kesantunan ya. Iya, nilai-nilai yang ada pada diri dia itulah yang membuat orang menjadi tenang. Nah, ini dia mungkin yang mirip-mirip dengan akhlak Nabi itu ya, Ustaz ya. Iya, bahkan ini memang akhlak Nabi ya. Akhlak Nabi. Artinya berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Itu dia. Apalagi bagi mereka yang memang berbuat baik ya Ustaz ya. Benar-benar. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik dan berbuat baik kepada orang yang memang tidak berbuat baik kepada kita. Benar-benar. Jadi katanya ada akhlak hasanah, ada akhlakul karimah, dan ada akhlakul khuluqul azim. Khuluqul azim. Khuluqul azim itu barangkali. Jadi tingkatannya itu dia. Itu yang dibuat oleh beliau ya Ustaz. Iya, itu yang dipraktekannya. Jadi kita sedapat mungkin usahakanlah bagaimanapun orang berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Benar. Jadi ada istilah orang tua kita dulu sering kita dengar dulu ya, sekarang sudah jarang ya. Air susu jangan dibalas dengan air tuba ya. Sebaliknya air tuba itu mesti dibalas dengan air susu. Kalau orang melempar kita dengan batu, lemparlah orang itu dengan pisang katanya. Iya, itu dia. Itu akhlak yang baik. Luar biasa. Pak Ustadz, kita bicara soal sayang. Iya. Dalam istilah sehari-hari kata orang bijak, tak tahu maka tak kenal. Iya. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Iya. Sekarang kita belum bicara soal cinta. Iya. Bicara soal sayang. Iya. Seperti apa yang Ustaz itu kesayangan beliau kepada para santrinya dan juga kepada jemaah di sekitarnya. Bagaimana bentuk kesayangan beliau itu? Baik. Beliau ini memang sangat sederhana. Beliau bukan orang kaya seperti banyak orang. Tapi beliau kekayaannya itu lisannya. Lisannya yang kaya. Ketika dia berbicara, muncul rasa sayang kita kepada beliau. Beliau juga rasa sayang kepada kita. Rata-rata santri, merindukan beliau. Merindukan beliau. Salah satu contoh. Kalau kita sholat berjamaah, kita menunggu beliau itu sekalipun hampir 20 menit. Padahal banyak ustadz itu. Tapi kenapa kita menunggu beliau? Pertama, adab kita menunggu beliau. Yang kedua, lazimnya selesai sholat itu, beliau menghadap ke belakang, kita bersalaman. Di situ kesayangan beliau kepada kita murni. Beliau menganggap kita sebagai anaknya. Dan kita menganggap beliau itu adalah orang tua kita. Dan ini untuk saat ini, itu sulit untuk dicari. Nah, sulit untuk dicari. Jadi selesai sholat itu, disitulah kita datang kepada beliau, beliau ulurkan tangannya, kita bersalaman. Di situ beliau bahkan mengusap pundak kita, gitu. Di situ kalau orang sudah mengusap pundak kita, artinya rasa sayang itu muncul. Luar biasa. Sekalipun marah, tapi kalau sudah diusapnya pundak kita, wah luar biasa.
Di situ untuk santri yang luar biasa. Saya salah satu santri merasakan kesulitan saya belajar. Nah, akhirnya saya berupaya juga untuk memaksakan bagaimana saya bisa belajar. Belajar dengan kakak kelas. Akhirnya saya dipercaya untuk mengajar kawan-kawan yang satu kelas dengan kita. Karena saya tak sangat paham waktu itu, nah saya datang ke rumah beliau membawakan kitab itu. Nah, kitab itu waktu itu kitab Matan Ajrumiyah. Iya, untuk kajian kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, Nahu. Saya yang namanya kita masih kelas 1 ya kan belum mengerti. Beliau itu hafal. Baru kita baca itu Al-Kalamu gitu kan. Beliau kan sudah hafal semuanya kan. Nah, beliau hafal. Justru saya mengatakan, ya Allah, luar biasa. Itu saya dengar langsung lisannya mengucapkan itu. Al-kalamu wa lafzul mulakamu fi bid'ati, itu dibacanya sampai hampir setengah bab dia baca. Saya mendengar berjelaskan kepada dia. Dan tidak ada satu kata pun beliau yang menyakitkan kita. Nah, artinya kalau murid itu memang agak bebal sedikit, tak pernah marah ya. Itu dia. Dia konsepnya memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, dilayani anak itu. Dia tidak memiliki konsep untuk memarahi anak. Bukan berarti dia tidak pemarah, tapi jarang melihat beliau marah. Saya lah saat sekolah di situ, belum pernah saya tengok beliau itu marah. Itu luar biasa. Mungkin orang lain pernah, tapi saya belum pernah. Jadi implementasi daripada sayang itu bagi beliau tidak pernah marah ya Ustaz. Seperti itu, seperti itu. Jadi bagaimanapun kesalahan seorang santri, dia tetap ayomi, dia tetap bina, dia tetap didik dengan sepenuh hati. Itu dia. Mungkin karena sepenuh hati itu, di situ munculnya kepuasan beliau luar biasa. Ustadz pernah nggak mengalami kesulitan itu dalam belajar? Lalu mungkin agak tersendat-sendat. Mengalami seperti itu. Bagaimana beliau mengatasinya? Baik. Saya waktu masuk tahun 1984 itu, ayah saya masih hidup. Saya didaftarkan sekolah, karena sekolah itu adalah swasta, tentu ada pembayaran uang SPP. Nah, sebelum ayah saya meninggal, alhamdulillah itu lancar-lancar saja, tak ada masalah. Begitu ayah saya sakit, nah beliaulah yang salah satu untuk mengobati orang tua saya, dibawa ke rumah sakit Pekanbaru. Jauh, luar biasa. Nah, sampai di Pekanbaru diobati, sepertinya belum maksimal, dibawa lagi ke Bukit Tinggi. Rumah sakit Bukit Tinggi, karena istri beliau di Bukit Tinggi. Dibawalah ayah saya ini ke Bukit Tinggi. Saat itu ada dua hal yang terkesan. Satu, Abuya memberikan motivasi agar ayah saya dibawa ke Bukit Tinggi untuk berobat. Kalau memang tidak ada keuangan, nah ya ada harta dicari, karena ada apa yang bisa dijual. Nah, saat itu yang kedua saya dapatkan dari Umi Rusdah, istrinya Buya. Dia sering sebut nama ayah saya karena dia terlalu dekat, dan setiap ada apa dia panggil orang tua saya. Jadi memanggil saya bukan nama saya dipanggilnya, karena sayangnya dia panggil nama orang tua saya. Nah, dibilangnya dengan saya begitu kan, untuk kedai, ada kedai saya satu di Pasar Batu Basura itu jangan dijual. Jangan jual. Satu kebun getah, satu jangan dijual. Ini untuk kamu besok. Yang lain tuh silakan. Nah, itu yang dua tuh yang saya rasakan beliau memberikan itu semangat. Namun Allah berkehendak ayah saya juga meninggal dunia tahun 86. Berarti baru 2 tahun. 2 tahun saya, 84 iya. 86 meninggal. Nah, kemudian masuk kelas 3. Nah, itu keuangan memang kan tidak ada. Ibu saya tak ada, ayah saya tak ada. Saya bersama ibu, adik dari mak saya.
Nah, jadi saya dengan dia, makan dengan dia, karena kondisi ekonomi juga tak mapan, saya berhenti sekolah. Berhenti sekolah. Saya ikut kerja, menyedap karet. Begitu 1 bulan tak sanggup kerja, minta sekolah lagi. Sekolah, begitu pas pembayar uang SPP ditagih, kan dipanggil saat ini tak ada, ini tak ada. Malu rasanya kan. Akhirnya saya berhenti lagi sekolah. 5 kali saya masuk berhenti. Terakhir saya diketahui oleh almarhum karena kondisi saya ini sudah jarang di sekolah, dipanggil. Begitu dipanggil, nah saya disampaikannya, kamu sekolah saja, tak usah pikirkan bayar SPP. Beliau katakan itu. Maka saya jumpailah saat itu yang bagian administrasi adik beliau dan anak beliau. Nah, nama ada Bapak Amir Gani, adik beliau, kemudian ada Ahmad Dimyati, itu anak beliau. Saya laporkan kepada beliau, saya masih ingat itu dengan perasaan luar biasa, saya disuruh sekolah, tak usah bayar SPP. Itulah luar biasa yang saya rasakan, yang saya tulis di buku ini, itu kenyataan itu yang saya tulis di buku ini. Ya, semoga almarhum memang mendapatkan nilai-nilai pahala yang beliau berikan kepada saya. Saya merasakan itu luar biasa. Menangis saya waktu itu, tak ada orang yang nolong. Beliaulah yang memberikan. Begitu luar biasanya beliau. Maka sekolahlah saya lagi. Nah, begitu belajar terus menerus sampai beliau wafat, berganti dengan anak beliau almarhum yang sekarang Haji Alaidin Athari. Nah, sampai tahun 91 saya yang mengijazahkan saya beliau. Nah, saya juga bekerja dengan Buya Alaidin, dipercaya sebagai menata keuangan di perpustakaan. Itu juga saya pernah diberikan tanggung jawab. Akhirnya saya tidak bayar SPP, diberikan amanah. Disinilah saya bergantung untuk bisa makan dan minum saya. Alhamdulillah, sekedar untuk menikmati makan, ya bisa untuk menghidupi dan bisa untuk belajar. Itulah keseharian saya waktu itu. Jadi untuk sekolah kembali setelah berhenti berapa kali itu tahun berapa tuh? Tahun 86, 87 sampai 91. Itu murni dibiayai oleh dibebaskan dari SPP. Dibebaskan SPP. Artinya ada subsidi seperti itu. Kalau subsidi mungkin separuh ya. Ini memang dibebaskan, tidak ada SPP. Yang saya bayar itu, kalaupun ada itu untuk uang ujian, tapi itu kan sedikit. Nah, SPP kan setiap bulan. Yang setiap bulan itu memang beliau free kan, tak ada yang dibayar semuanya. Saya teringat ya Ustaz ya, di perguruan tinggi ya. Banyak juga kawan-kawan kita yang putus kuliah. Karena ketiadaan tadi itu. Benar. Mau bekerja sambil kuliah tidak sanggup. Betul. Minta dikirim dari orang tua juga tidak ada. Maka banyak juga kawan-kawan kita yang gagal. Nah Ustaz, selama sekian tahun itu dibebaskan oleh almarhum Buya. Iya. Luar biasa. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu Ummul Quran Ustaz. Pertama baik. Untuk beliau dan juga untuk orang tua Ustaz. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baru-baru ini pernah ikut acara haul. Iya. Dan saya lihat memang sudah ada 2 makam yang berdekatan, yaitu Buya dan Umi gitu. Iya, Umi. Semoga keduanya mendapat tempat yang sangat layak. Amin. Amin. Untuk orang tuanya Ustadz, Pak Munir ya. Iya. Juga digolongkan kepada orang yang soleh. Amin. Di alam barzakh. Amin. Mendapat kuburan yang luas, seluas mata memandang. Amin. Dan diberikan cahaya, lebih bercahaya daripada sang mentari, dan kelak dia bangkit bersama orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan Ustaz. Baik. Bicara kita.
Tadi sudah sampai kepada masalah bagaimana ya pengalaman Ustaz dengan beliau, begitu sayangnya beliau sampai putus sekolah karena orang tua sudah meninggalkan. Ustaz itu kan, dan bisa sekolah kembali sampai tamat. Sebelumnya saya ingin baca selawat lah Ustaz ya. Selawatnya begini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Rabbana ajirna minan nar, ya Allah ya Rabbana adkhilna jannatal ula مع النبي المصطفى آمين يا الله بل منا. Ini pernah diajarkan di sana Ustaz. Itu setiap mau sholat itu Ustaz. Mau sholat itu dibaca. Selesai azan, kita berdiri sambil menunggu beliau. Itu semua santri itu luar biasa. Dengan suara yang gemuruh. Itu tanpa diajarkan melantunkan itu sambil menunggu buya. Itu tidak diajarkan person gitu. Tapi setiap selesai azan, kita kan sudah masuk itu. Sudah masuk. Nah, selesai sholat sunat dan menunggu buya itu datang, kita itu membaca kalimat itu, sholawat itu luar biasa. Nah, jadi setiap yang membaca itu mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Padahal kadang-kadang buya itu belum lagi keluar dari rumahnya, belum keluar lagi, belum nampak lagi. Artinya habis sholat itu mesti ada jedah bagi jemaah itu untuk bersalawat panjang ya Ustaz. Panjang. Sambil menunggu beliau. Dan ketika beliau datang nanti masih ada juga diberikan kesempatan untuk beliau sholat sunnah. Qabliyah. Seperti itu beliau. Seperti itu. Mendidik. Luar biasa. Lalu setelah sholat itu apa yang dibaca oleh santri itu? Kalau selesai sholat fardu maghrib, nah itu kita lazim membaca setelah zikir-zikirnya, kita membaca kalimat lam yahtalim. Dan itu memang semua santri menghafal kalimat itu. Nazam itu, syair itu dihafal. Itu di mana ditemukan itu syair itu Ustaz? Itu diajarkan langsung oleh Buya. Diajarkan langsung oleh Buya, ditulis itu di papan tulis. Nah, itu awal-awal kita kelas 1 baru masuk. Nah, beliau kan ajarkan inilah gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi itu memang digambarkannya di situ. Dalam itu ya. Saya pernah baca Ustaz, lam yahtalim qatuta hamutlaqan abada wa matasa abas zamani. Yang hebat lagi itu saya baca itu katspahu qad alata qauman iza jalasu indal wiladati yazabim tatani. Saya lihat artinya itu bahu beliau itu tetap sama rata dengan orang di sekitarnya. Apakah orang yang pendek naik ke atas atau beliau yang panjang turun ke bawah? Itu yang luar biasa Ustaz ya. Termasuk juga indal wiladati yazabi mutatani. Ketika dia lahir dia sudah berhitan katanya. Biasa. Itu yang diajarkan ketika habis sholat Ustaz. Itu yang diajarkan, dilazimkan itu. Dilazimkan oleh setiap selesai sholat maghrib. Dan itu bertahan sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah. Di masyarakat pun itu berlaku sampai sekarang. Alhamdulillah, itu di Batu Besurat dan sekitarnya itu setiap selesai sholat maghrib. Nah, itu luar biasa, tetap sampai hari ini. Dan inilah yang mengalir kepada beliau sampai hari ini. Karena itu diajarkannya. Diajarkan. Luar biasa. Di kemarin waktu kita ke Sarang, mengikuti haul Buya, itu dibaca lagi oleh Buya Alaidin kan? Dan yahtalim qatuta hamutlaqan. Benar. Termasuk juga syair Ilah Stuli Firdaus. Itu kapan dibaca tuh? Itu lazimnya dibaca pada hari Jumat. Jumat pagi, selesai sholat Jumat, nah kita membaca itu. Membaca itu kan Ilah Stuli Firdaus akhalah itu. Yang luar biasanya di saat akhir itu, wah luar biasa. Semakin terakhir kan dia ada 3 kali dibaca kan. Nah, itu luar biasa siswa kita meresponnya. Karena ada kesan zauknya tuh ada.
Ada rasa itu yang dia. mendalam itu. Luar biasa rasa. Jadi ada orang berpendapat Ustaz, bahwa berzikir itu tak perlu dilantunkan, tak perlu dinyanyikan. Iya. Sebetulnya mungkin kepentingan untuk dinyanyikan, dilantun itu dengan suara yang keluar itu mungkin itu ya Ustaz ya. Bagaimana dia zuknya terasa ketimbang kita berbisik-bisik ya Ustaz. Itu sebenarnya banyak pemaknaan. Nah, jika kita untuk takdiban, untuk memberikan pembelajaran, ya kita perlu menanamkan. Beda tuh kalau Bang Wakis mengajarkan kepada anak dengan bahasa biasa saja, dia juga terimanya biasa. Tapi kalau disenandungkan dengan nyanyian, dia akan masuk. Itu dia. Makanya orang tua kita, dia tidak sarjana, dia tidak doktor, dia tidak profesor. Dulu ya. Tapi ketika dia mengajarkan kepada kita, kenapa kita cepat dapatnya? Karena dia bersenandung. Itu dimulai saat kita mau tidur, dinyanyikannya. Nah, mau tidur kita ilahi lastulil firdausi akhala. Anak tertidur, dia akan merapatkan nikmat gitu. Besok anak itu direkam oleh memorinya, memori merekam. Makanya di situ letaknya kita melakukan itu bagaimana saat selesai sholat kita jaharkan. Nah, jadi sebagai takdibannya dan ke depannya dia akan mencari di mana ini letaknya sumbernya gitu kan. Dia cari dan dibaca, diajarkan. Itulah yang perlu dipahami. Memang segala sesuatu itu Allah mendengar. Jangankan bahasa lisan kita, yang hati kita saja tak ada dengar, berdetak pun kita tak tahu, Allah tahu. Ya kan, Allah tahu. Mungkin zuknya kalau kita berzikir itu tidak membuka bibir kita dan tidak melantunkan suara, mungkin bagi kita, bagi orang yang pemula ya, pemula itu tak terasa. Tidak terasa benar. Dan itu dilakukan oleh Buya. Itu yang dia lakukan. Jadi setiap siswa atau setiap santri langsung mendengarkan kalimat itu. Nah, jadi kalau langsung mendengar kalimat itu kan nikmatnya luar biasa. Ada juga ayat yang saya dengar itu sudah dibaca oleh beliau itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu. Itu apa kira-kira motivasi dari ayat ini? Setelah kita mulai masuk ke bangku kuliah, ternyata di situ jumpa ayat itu, yang beliau baca-baca itu jumpa. Nah, saat kita mengkaji tafsir, mengkaji tentang ayat-ayat itu, ternyata yang Buya baca itu solusi dalam berbagai masalah. Tak ada satupun tak punya solusi. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini Buya itu sudah sampai ke makamnya. Kita kan tidak tahu. Tidak tahu, saya lah secara pribadi, beliau baca pun. Karena kita kan tidak mau masuki sampai ke situ. Nah, beliau membacakan itu dengan zauk dia berbeda dengan kita membaca zauk kita, tapi kita tetap menyatakan tenang, nyaman, enak mendengarnya. Nah, saya baru memahami itu setelah di bangku kuliah, dapatlah ayat itu, ya kan? Kata orang ayat 1000 dinar ya Ustaz ya. Itu saya hafal dulu itu. Itulah ayat 1000 dinar yang juga dirangkai ayat 7. Ternyata hari ini tetap merasakan itu ya. Yang dulu tuh memang saya pribadi saya akui itu saya tidak paham. Nah, setelah saya paham itulah karena pemikiran kita berkembang, wah ternyata disinilah kelebihan almarhum itu. Dan itu tak semua orang yang dapat. Ustaz, ketika mau masuk di MTE waktu itu tuh, ada nggak kira-kira kawan yang nyeleneh gitu kan, untuk apa sekolah di situ, sekolahnya aja jauh di hutan gitu kan, di pedalaman, untuk apa sekolah kalau nanti ijazah nggak dipakai, nggak bisa jadi PNS ya. Ada nggak orang yang bilang gitu Ustaz ya? Ada memang ya.
begitu tamat SD, nah tamat MDA, nah di situ ada berbagai pola. Nah tapi kecil. Kenapa? Karena saya asli di Batu Bersurat, rata-rata orang Batu Bersurat itu pilihannya pondok. Nah SMP ada SMP di Batu Bersurat itu satu SMP, tapi pilihannya itu rata-rata orang tua itu ke pondok. Nah, walaupun pilihan kita ke pondok, tetap ada juga yang nyeleneh itu tadi. Nah, yang dibahasakanlah dengan membaca doa. Nah, itu ternyata saya belum bisa baca doa, kok sudah keluar itu tuh. Ya kan? Paling pandai baca doa. Ternyata tuh sejak dulu sudah ada. Sampai masuk UIN pun dulu ya, masuk UIN kan. Nah, itu dianggap juga sarjana pandai baca doa. Itu luar biasa dulu. Ternyata berkembang UIN ini luar biasa ya kan. Yang hari ini luar biasa UIN itu segala fakultas ada. Nah, inilah kita juga di sana banyak alumni. Alumni Batu Bersurat ya. Alumni Batu Bersurat gitu Mas. Sekarang itu apa nama dekan terbiah. Dekan terbiahnya. Banyak lagi mereka-mereka yang sudah berhasil. Dekan terbiah itu juga kakak kelas saya. Oleh karena itu ya mungkin di situ letaknya, kita jangan khawatir ya. Itu dia. Yang khawatir kalau kita masuk ke sekolah yang notabene-nya belajar kitab gundul ya. Iya. Yang seolah-olah tak ada gunanya, tapi ternyata mereka-mereka yang menamatkan itu justru luar biasa. Luar biasa berhasil di tengah-tengah masyarakat. Ustadz terakhir ini mungkin ada pesan beliau. Ada nasihat beliau ya terhadap Ustadz yang sampai hari ini Mister terngiang-ngiang di telinga. Seperti apa? Nasihat beliau yang sulit saya lupakan. Bahkan saya tulis di buku ini. Beliau itu melihat saya saat itu masih kami namanya Rangkang. Rangkang itu tempat kita tidur, tempat kita, rumah lah gitu kan. Dikatakan asrama enggak juga? Enggak, beda. Macam barak-barak begitu kan ya. Jadi saya memang terlambat saat itu masuk ke lokal kelas belajar. Nah, karena malam itu kan belajar itu di teras itu untuk membaca, mengulang muzakarah gitu kan. Jadi saya terlambat tuh beliau jalan. Di teras tuh beliau jalan, sunyi memang. Karena beliau tuh kalau beliau keluar, orang nggak akan ada di situ. Kecuali beliau panggil datang. Tapi kalau ndak beliau panggil, nah ndak akan ada orang yang lari apa gitu, tidak akan ada. Kalau di luar rumah, nah apa nengok aja gitu kan. Yang kan ini apa berlalu lalang begitu, tak akan ada. Ndak berani. Nah jadi saya pas itu lewat, nah ditanyanya saya gitu kan, kemana? Mau ke kelas untuk muzakarah. Nah beliau itu pegang dada saya begini, nah belajar, kau nak jadi preman kau besok nih. Itu yang saya ingat terus. Kata-kata preman itu ternyata tahun itu luar biasa. Jadi itu lengket di otak saya sampai hari ini saya masih ingat. Mungkin bahasa beliau menyampaikan itu agar saya menjadi yang terbaik. Nah itulah yang saya ingat itu sampai hari ini saya ingat. Jadi karena beliau menyampaikan kata itu, beliau punya karismatik yang luar biasa. Saya bertekad untuk menjadikan diri saya tidak seperti apa yang beliau lakukan. Nah doa beliau itu setelah menyampaikan itu, doa beliau itulah yang makbul didoakannya, karena beliau kan mendoakan muridnya. Jadi dia belajar, dia pegang dada kita, masuk itu ya. Itu. Nah jadi di situ di dada saya itu bukan ditolaknya begini. Nah belajar, kau nak jadi preman. Artinya kan dengan bahasa seperti itu, jadi muncul doa di situ. Belajarlah itu doa kan, doa kan. Kita mau tak Allah maghfir lana, bukan begitu maknanya. Tapi kalau kita dibilang belajarlah itu doa. Doa kan. Nah, kenapa? Karena memang kalimat yang keluar dari lisan seorang ulama, seorang ulama
itu kan mustajab. Belajarlah. Alhamdulillah saya yakin doa orang tua saya, doa guru, apalagi beliau dan semua guru saya, itu yang membuat saya bertahan sekolah. Yang mustahil menurut saya ungkap di buku ini, saya bisa menyelesaikan sekolah dari tingkat dasar, SD, sanawiyah, aliyah, S1, S2, S3, luar biasa. Dan itu menurut saya sangat mustahil, sangat mustahil. Karena dari keturunan pun tak ada, orang kampung saya pun boleh dikatakan sampai hari ini, yang kampung saya yang namanya kampung, ya kan? Nah, di Binamang itu ya sulit mama. Makanya setiap adik-adik yang mau ke Pekanbaru, ponaan saya bilang, kalian belajarlah, semangatlah. Jangan sampaikan dalam ungkapan payah sekolah tak ada biaya. Hilangkan kata itu. Sebab apa? Allah tadi yang sampaikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah ayat itu tuh. Ya kan kita baru paham gitu. Nah, jadi itulah nasihat beliau yang sulit saya lupakan sampai saat ini, dan itu berkesan betul buat saya. Nah, itu yang masuk dalam jiwa saya. Baik Ustaz, sungguh menarik apa yang Ustaz sampaikan tadi kan. Iya. Dan saya rasa saya tidak bisa membendung air mata karena Masya Allah, luar biasa. Mendengar cerita Ustaz pernah putus sekolah. Benar. Tapi ternyata dengan harisma beliau memanggil kembali. Benar. Sampai Ustaz tamat malah bisa mengabdi juga di situ. Iya. Sehingga bisa sampai ke jenjang tertinggi. Iya, alhamdulillah. Sekarang Ustaz ini mengabdi ini di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Nah, itu kan luar biasa juga. Luar biasa. Di luar dugaan juga ya. Sangat di luar dugaan. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdua, insyaallah. Dan jika boleh untuk para penonton kita. Amin. Baik seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, saya Dr. Haji Kazwaini Munir, MAG, alumni Pondok Pesantren Darussalam Batu Bersurat tahun 1991, mengucapkan kepada seluruh pemirsa, mohon maaf jika ada yang saya sampaikan kurang berkenan, dan ini orisinil dari sumbernya saya sendiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kekeliruan silakan hubungi saya di 0812 684 3337, insya Allah kita klarifikasi. Dan kepada Abuya yang bisa melihat menonton channel Bang Wakis ini, saya berharap agar pondok pesantren kita itu tetap menjadi yang terbaik, karena almarhum mengajarkan sosok kepemimpinan dan guru yang sangat mencintai para santri. Kepada almarhum Buya dan Umi, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba yang paling dicintai, dilapangkan kuburnya, kemudian diangkat derajatnya maqamah mahmudah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih untuk channel Bang Wakis dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah penonton, demikian akhir daripada dialog kami dengan Bapak Dr. Kazwaini Munir, MAG, sekitar sosok teladan dari Sang Buya Haji Aidarus Gandhi Al-Khalidi. Semoga saja apa yang kami bincangkan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya menyampaikan juga terima kasih kepada saudara saya, Dr. Haji Afrijon Effendi LCMA. Beliau ini teman saya satu kelas. Dia sudah bisa menulis buku ini. Ya, semoga manfaatnya didapatkan oleh semua orang yang membaca, dan pahala yang mengalir kepada almarhum. Dan buat penulis kita ucapkan ribuan terima kasih. Semoga yang ditulis ini menjadi yang terbaik, dan jika ada perbaikan silakan tetap dikembangkan oleh penulis yang arah lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf
apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.